Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jamal dengan NIM 1058411091124 dari kelas 4B, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman dari mata kuliah rekayasa komputasional. Baik, langsung saja untuk pengantar. Rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah pendekatan berbasis simulasi numerik untuk memecahkan masalah teknik dan ilmu yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara manual. Bidang ini menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyimulasikan fenomena dunia nyata seperti aliran fluida, perpindahan panas, dan struktur material. Rekayasa komputasional berbeda dari pemrograman tradisional karena fokusnya pada pedoman sistem nyata dan penyelesaian numerik untuk menghasilkan prediksi berbasis matematika. Baik, jadi pertama itu algoritma greedy dan activity selection. Algoritma greedy adalah metode yang memilih pilihan terbaik secara lokal pada setiap langkah dengan harapan mencapai solusi optimal global. Prinsipnya sangat sederhana. Ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Itulah kira-kira contohnya. Dan selanjutnya activity selection. Problem adalah aplikasi klasik greedy di mana kita harus memilih jumlah kegiatan maksimal yang tidak saling tumpang tindih. Strategi optimalnya adalah selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal dengan satu kegiatan yang diberikan. Strategi ini menghasilkan 4 kegiatan optimal tanpa ada yang bertabrakan. Kunci suksesnya adalah membebaskan sumber daya secepat mungkin untuk kegiatan berikutnya. Baik, selanjutnya ada algoritma graf, Kruskal dan Dijkstra. Ada 2 algoritma graf yang fundamental. Pertama, algoritma Kruskal menentukan pohon perentangan berbobot minimum dengan memilih busur-busur terkecil tanpa membentuk siklus berguna untuk merancang jaringan dengan biaya minimum. Kedua, algoritma Dijkstra menemukan lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dengan memilih jarak terkecil secara berurutan. Contoh kasus bank menunjukkan jika dari simpul awal U jarak ke U7 mungkin 8 unit melalui rute optimal tertentu. Kedua algoritma ini esensial untuk optimal jaringan dan routing. Dan yang selanjutnya teori antrian dan simulasi Monte Carlo. Model M/M1 menganalisis sistem antrian dengan satu pelayanan tingkat kedatangan dan laju pelayanan studi kasus bank dengan akar 12 nasabah per jam dan 15. Nasabah per jam menunjukkan nasabah menggunakan rata-rata 16 menit sebelum dilayani dengan menambah menjadi M/M/2 atau 2 pelayan. Waktu tunggu turun drastis menjadi hanya 0,76 menit. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk meniru proses antrian acak dengan membangkitkan waktu kedatangan dan pelayanan secara random, membantu bisnis mengoptimalkan kapasitas pelayanan mereka. Dan selanjutnya ada Parsley Swarm Optimization. PSO adalah algoritma metaheuristik
terinspirasi dari perilaku kawanan burung mencari makanan. Algoritma ini tidak memerlukan turunan fungsi atau gradient free, sehingga cocok untuk masalah non differentiable dan ruang pencari luas. PSO bekerja dengan partikel yang bergerak mengikuti pengalaman pribadi terbaik atau PBS dan pengalaman terbaik kawanan atau GBIS. Persamaan update. Jadi sederhananya, cepat, konvergen, scalable tinggi, keterbatasan, bisa terjebak, local optimum, sensitif, parameter. Aplikasinya mencakup optimasi neural network, desain antena, robotika, dan diagnosa medis. Dan selanjutnya, rekayasa komputasional menggabungkan berbagai algoritma dari yang sederhana hingga kompleks. Setiap algoritma punya kelebihan dan keterbatasan spesifik. Pemilihan algoritma yang tepat bergabung pada karakteristik masalah, trade-off antara kualitas, solusi, dan waktu komputasi, serta sumber daya yang tersedia untuk masalah terstruktur sederhana. Masalah terstruktur sederhana, gunakan greedy atau algoritma graph. Untuk sistem stokastik, gunakan teori antrian. Untuk optimasi kompleks, gunakan PSO atau variannya. Dengan berkembangnya bidang ini, peluang inovasi teknologi terus terbuka lebar bagi para informatikawan. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.